Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 BIEN, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,38% ke harga 7.158 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 13,1 triliun. Dan ternyata tutupannya ditarik naik ke 7.166. Lumayan, transaksi sekarang udah di atas 10 triliun. Mudah-mudahan stabil lah setelah seminggu ini tetap stabil di atas 10 triliun. Kalau bisa di atas 15 triliun itu udah cukup oke lah untuk pergerakan IHSG. Dan langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG kondisi sekarang ya rebound, tapi rebound terbatas ya. Kalau menurut saya belum bisa mengkonfirmasi lanjut besok karena juga volume transaksi hari ini menurun lebih rendah dari volume transaksi hari-hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya lah ya. Jadi kondisi sekarang kalau menurut saya ya cuan bungkus, kalau bisa cuan bungkus dulu atau pasang trailing stop. Untuk IHSG besok mudah-mudahan rebound lagi lah. Kalau dia rebound cukup oke tuh. Kemana nih kira-kira ya? Kalau mau konfirmasi 7.200 tembus menarik besok. Minggu depan bisa mengaji 3.300-nya lagi. Dengan catatan besok tuh udah tembus tutup di atas 7.200. Seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1480 terkoreksi 1%. Langsung saja ke teknikanya Indi. Wah, ini di level yang harus dijaganya, harus rebound dia besok. Nggak boleh nggak rebound. Kalau nggak rebound, kalau menurut saya 1400-an nih lah, turunin aja nih ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau di hold juga silahkan. Karena kalau Bapak Ibu lihat Indi itu sudah membentuk pola bearish engulfing. Candle hari Rabu menutup penuh hari Selasa. Tapi kalau dia bisa tembus 1.500 lagi, tutup di atas 1.500, bisa di reject ya. Yang penting catatannya ya besok jangan lanjut koreksi. Kalau besok lanjut koreksi, arahnya sangat mungkin 1.400. Itu aja untuk Indi ya. Tren jangka pendeknya. Kalau jangka menengah seperti apa ya? Trennya masih bagus. Saham-saham batubara sih berpotensi tetap akan, menurut saya Indi nanti segera menembus 1.650-nya. Akan tembus, akan diujinya dengan target nutup gap. Dia turun nih, gap dividen apa ini ya, minimal 1.800 tuh bisa. Jadi ada potensi upside 20% tuh Indi. Tapi disclaimer ya, itu time frame-nya lebih panjang dan ya melihat keadaan kondisi nanti juga. Seperti itu aja untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup di harga 2.730 terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro kondisi sekarang kalau menurut saya juga lebih ke ya wait and see dulu. Karena dia sudah gagal bertahan di atas 2750-nya walaupun koreksi 2 hari dengan volume kecil. Dan kondisi sekarang untuk Adro nih harga-harga yang kritis ya. Menurut saya untuk peluang dia turun tuh ada, naik juga ada. Tapi ya itu turunnya bisa dalam. Mungkin di 7-8% tuh. 6% ya. 6%-an turunannya. Minimalnya aja loh. Dan bahkan ya tadi 7-8% tuh bisa. 2.400 lagi kalau gagal. Ya. Jadi untuk Adro nih gambarnya saya gambar ulang aja ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada pola Falling Wedge, Resin Wedge ya namanya kalau di atas nih. Nih hati-hati bisa tarik seperti ini. Nih kalau jebol ya minimal tuh 2.500. Minimalnya aja loh. EMA 200-nya gambar aja ulang nih. Nih EMA 200 dan itu ada neckline double bottom. Di dari harga sekarang tuh bisa turun 8%-an ya. Nah 8% tuh. Kalau menurut saya kalaupun ada yang kebeli ya average down aja udah, sabar tunggu. Yang namanya average down tuh kuncinya cuma satu, sabar. Jangan tiba-tiba di tengah jalan putus harapan cut loss. Kalau tipe-tipe psikologis resiko seperti itu sering putus harapan di tengah jalan, cut loss-nya bisa 10, 15, 20%, apalagi 30%. Ya coba trading stop loss tipis ya buat belajar teknikal. Percaya aja teknikal itu bisa dipercaya kok ya. Yang penting Bapak Ibu belajar nanti buat sistem trading, dicoba yang pastinya biar tahu di mana salahnya, di mana kelemahannya. Dan ya kalau Bapak Ibu terus mengupdate skill ya otomatis nanti makin jago, makin bagus trading plan-nya. Namanya cut loss tuh biasa dalam trading.
Tapi kalau sudah punya trading plan yang bagus ya harusnya aman gitu aja ya. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Lihatlah besok ya. Kalau harga batubara menguat nanti malam ya bisa tuh dia uji 2800-nya lagi. Tapi harga sekarang harga pucuk level psikologisnya memang ini ada 2850 itu resistennya, mungkin ke situ dia bisa diujinya. Kalau teknika rebound ya ke 2850 itu. Untuk Adro seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1400 menguat 1,44%. Langsung saja ke teknikanya. ADMR kondisi sekarang kalau menurut saya lebih hati-hati, bisa ada sinyal pola dead cat bounce. Pokoknya ini gambarnya kan candle hammer, tapi Bapak Ibu lihat candle hammernya dengan volume kecil. Memang MACD-nya golden cross, arahnya atas, bar chart di atas juga meningkat. Tapi kalau dia besok balik ke arah merah lagi, udah ke bawah 1300 tuh minimal sampai 1250 nih arahnya untuk ADMR ya. Pokoknya koreksi besok tuh ya sangat mungkin dia minggu depan 1250 1300 itu. Gitu aja analisanya untuk ADMR nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga dia sudah patah trend uptrendnya dan dia retest. Ini bisa jadi gambarnya ya masih sama pola dead cat bond, bahkan target pola dead cat bondnya ini bisa sampai 1100 kalau turun ya. Tapi mudah-mudahan nggak jauh turunannya, sampai 1200 saja udah mantul. Itu untuk ADMR. Kalau saya saat ini belum. Kalau Bapak Ibu yakin ADMR ini naik ya, yang penting kalau mau aman dia harus bergerak di atas 1400. Di bawah 1400 tuh bisa pola dead cat bonds dia seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3130 menguat 1,29%. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA baru aja kembali menembus 3000-nya dan ya cukup bagus. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia naik dengan volume yang kecil. Jadi kondisi sekarang lebih ke kalau baterainya boleh beli nggak ya jangan beli lah. Masa belinya harga pucuk. Ini harga pucuk menurut saya karena ini harga tertinggi dari semenjak Agustus tahun yang lalu, ini harga tertingginya. Nah ini bisa dikatakan harga pucuk dan juga dia itu udah rally dari 2300 dan naik 30%-an. Sangat mungkin ada koreksinya. Jadi skip aja yang belum punya. Ini sudah area profit taking yang jaga dari bawah, yang punya dari bawah itu sudah jaga-jaga untuk profit taking. Kalau dia gagal bertahan di atas mungkin 3100 bisa di profit taking mereka. Apalagi besok hari Jumat. Ya, kalau menurut saya PTBA saat ini lebih ke wait and see. Yang punya gimana atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu untuk time frame pendek. Kalau menurut saya punya di bawah 3050, 3000 itu ya kalau koreksi ya pasang trailing stop, jangan sampai balik BP. Sudah profit 5%, 6%, 10%, apalagi lebih besar ya. Bagaimana Bapak Ibu mensyukuri kira-kira berapa Bapak Ibu yang siap cut loss profit? Maksudnya kalau misalnya profitnya 5%, ya udahlah. Kalau sisa profit saya 2,5% saya TP aja atau pasang auto stop loss profit. Ya udah, pasang. Jangan nyesal. Ya, kalau Bapak Ibu selalu menyesal pengen sempurna di market, habis dimakan market. Biasanya seperti itu. Ya, pokoknya ya itulah gunanya sistem trading plan untuk Bapak Ibu ya mensyukuri kalaupun kena TP, kalau kena cut loss ya cut loss gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Untuk tren kalau mau beli itu tunggu ada koreksinya dulu yang cukup dalam ya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 25.925 menguat 0,29%. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG kondisi sekarang wah belum kemana-mana sih. Dia kan baru bagi dividen nih. Kalau menurut saya lebih condong dia bisa ke 25.000 sampai 24.500 dulu. Ya kalau dibuang ya itu maksimal turun dan siap-siap swing atas. Tapi apakah ini bisa bertahan support kuatnya? Kalau Bapak Ibu perhatikan 25.500 tuh support kuat. Ya mudah-mudahan lah bertahan. Tapi bisa jadi swing low ke 25.000 sampai 24.500 itu aja. Swing low-nya dan siap-siap sideways di bawah mungkin. Dan ya tren tahun ini tetap uptrend, tetap arahnya atas. Target saya ya nutup gap dividennya 30.000. Itu aja dulu terdekatnya tahun ini untuk ITMG. Jadi dari harga sekarang potensi upside tuh 20%. Jadi yang dapat dividen kemarin mungkin 6%, 7% tuh wah bisa dapat capital gain lagi kan. Tapi disclaimer ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa dulu, gimana fundamentalnya. Kalau harga batubara naik 3 bulan ke depan ya sangat mungkin 30.000 itu arah ITMG. Disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 25.525 terkoreksi 0,19%. Langsung saja ke teknikannya. UNTR kondisi sekarang
sama menurut saya kayaknya susah. Tapi kalau mampu tembus sih cukup bagus lah kalau 26.000. Tapi kemungkinan naik terbatas, lebih condong dia swing bawah. Karena ini belum ada membentuk swing yang cukup dalam ya untuk WNTR. Jadi harga sekarang tuh harga nanggung, lebih ke wait and see. Memang doji berpeluang naik bisa, atau lihat besok kalau memang ada buying power ya Bapak Ibu coba trading cepet aja. Kalau dikasih 2-3% atau 4% ya bungkus dulu saat ini, atau ya dijagain lah dengan trailing stop gitu aja ya. Untuk WNTR, untuk tren jangka menengah ya setahun ke depan ya tembus 28.000 nih, peluang besar sih tembus ya. Gambarannya akan tembus, tapi ya itu dia akan swing bawah dulu kemungkinan besar nanti pas ISG koreksi yang cukup dalam untuk NTR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Doit yang ditutup di harga 430 terkoreksi 1,37%. Doit di atas EMA 200 kalau nggak salah saya lihat ya. Nah nih kalau Doit mudah-mudahan lah besok tembus. Kalau Doit sih kalau menurut saya masih bisa swing atas sekali lagi. Nah, untuk Doit bisa, tapi disclaimer tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. Supportnya agak jauh memang. Sekarang itu di 400. Tapi kalau dia tembus 440-nya besok atau minggu depan, ya, dengan catatan besok jangan koreksi dalam. Kalau tembus besok atau minggu depan 440-nya, arahnya berpeluang besar ya 480 500 itu Doit ya. Kalau menurut saya dia bisa nge-swing atas. Yang penting catatannya besok rebound. Kalau bisa tembus 440 dulu. Itu aja untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi dalam banget 12,46% ke harga 1370. Langsung saja ke teknikannya, Harum jebol, dan kalau kondisi seperti ini kemana arahnya saya nggak tahu nih. Ada sentimen apa Harum? Kalau Bapak Ibu tahu boleh tulis di kolom komentar. Kalau saya sih tawar bawah aja ya, 1300 kayaknya jebol. Kalau menurut saya Harum turunin dulu aja, agak rawan nih. Bisa turun agak dalam, mungkin 1-2 candle lah. Kayak Telkom tuh, kalau Bapak Ibu perhatikan baru teknik rebound hari ini, itu pun rebound biasa ya. Tunggu di 1250 aja lah. Ya, jadi kalau dia turun berapa persen lagi nih? 8% lagi. Ya, kita lihat aja. Besok bisa rebound nggak ya? Besok tuh ya tergantung lah market ya. Kita nggak ada yang tahu nih bisa rebound nih karena harga nanggung. Memang dari support 1400 baru turun 30 poin. Ya bisa aja dia balik. Tapi lihat besok. Kalau memang bisa masuk besok cara trading cepat ya bisa. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan itu menarik menurut saya di 1250 ini. 1280 untuk Harum. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.790, terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya, BSSR. Kalau menurut saya besok, kalau nanti malam harga batubara rebound nih. BSSR, risknya kecil nih. Lihat aja lah besok kalau tembus 3.800 tuh menarik. Jauh nih arahnya bisa 4.000 ya minggu depannya. Yang penting besok tembus lagi EMA 200-nya. Ini EMA 200 kan garis biru ini. Nah itu tembus menarik tuh. 3.800 tuh tembus. Gitu aja untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 4.040, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data saya asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM kondisi sekarang belum kemana-mana dan ekor terus ya. Ini sahamnya Pak Lo Keng Hong. Lihat besok lah ya. Ini takutnya sih antara dia ditarik naik atau kena buang kondisi sekarang ya. Support minor 4.000 tuh bisa jadikan support minor. Tapi lihat aja besok lah. Harga nanggung. Ekor-ekornya juga kurang bagus nih. Ekor atasnya maksud saya. Ya, jadi lebih ke wait and see dulu aja untuk ABMM. Lihat besok lah saat market berjalan bagus gak? Kalau bagus baru entry. Walaupun harga pucuk tuh bisa aja. Tapi lihat besok. Dan disclaimer. Untuk ABMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.075. Menguat 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian kondisi sekarang belum juga. Kemarin dia... Oh ini tanggal 16 April ya, dia sempat turun ke 18.000 terus naik lagi. Lumayan kalau ada yang lihat ya. Tapi ya nama seperti ini nih hoki-hokian. Belum tentu juga bisa dapat ya. Kadang ya seperti itu. Jadi Bian ya kalau mau nekat ya. Siapa tahu memang ada tarikan minggu ini atau minggu depan. Pokoknya kalau dia sampai tutup di bawah 18.800 lagi, di bawah EMA 200-nya, pertimbangkan buang aja dulu. Kalau mau jual paling 3% lah cut loss-nya. Kalau seperti ini nggak nyampe bahkan 2%, udah buang aja dulu ya kalau sampai tutup di bawah itu. Tapi kalau misalnya dia terus turun pas tutupannya di bawah, misalnya 18.000 pas tutupan, ya tergantung Bapak Ibu lah. Itu udah resiko lah. Yang gocekan seperti ini nih ya, itu bagian dari trading. Kalau kena cut loss dan dia naik lagi, jangan nyesal. Karena itu jarang-jarang terjadi, nggak tiap hari kan. Itu aja. Memang kalau kena nggak hokinya ya udah
syukurin ya. Cut loss yang penting 3% cut loss. Kalau dia menaik ya udah, bukan rezekinya, anggap aja gitu. Ya, seperti itu aja untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 240, terkoreksi 2,43%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba, kondisi sekarang mudah-mudahan lah besok rebound. Ini di level yang harus dia rebound juga. Kalau nggak rebound, hari besok atau koreksi jebol 240, 220 arahnya. Itu aja untuk Toba. Besok rebound menarik tuh. Ya pokoknya hijau lah, harus hijau dia. Jangan tutup di bawah. Ya kasih toleransi 236 lah. Kalau jebol itu ya buang kalau punya harga 240. Kalau mau jual. Kalau mau disimpan jangka menengah juga silahkan. Ya karena Toba ini juga di dalamnya ada Pak Pandu Sahrir ya. Ya itu kan spesialis investasi juga. Ya udah suhu investor terkenal. Punya banyak portfolio di beberapa macam sektor. Ya kalau Bapak Ibu yakin dengan beliau, ya boleh, nggak masalah. Gitu ya untuk Toba, tapi saat ini memang lagi tertekan. Itu aja untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 364, menguat 1,67%. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI kondisi sekarang ya cukup oke nih. Bisa tembus 370-nya besok. Kita lihat besok ya. Karena Bapak Ibu perhatikan MACD-nya sudah golden cross. Barcat di atasnya juga meningkat. Menurut saya besok bisa tembus 370. Tapi disclaimer, beli harga sekarang terlalu beresiko. Supportnya agak jauh 350. Itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.